Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena, di mana saja Anda dapat memantau siaran ini. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Hari ini bertepatan dengan hari Kamis atau 7 Agustus 2025, di mana warga Kabupaten Konawe Selatan, tidak terkecuali kabupaten dan kota seluruh provinsi, mungkin sedang sibuk-sibuknya untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Di sebelah sana ada kantor kalau dulu BKD ya, kalau sekarang BKSDM. Tapi tujuan kita hari ini adalah kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Kita akan coba sapa-sapa sahabat-sahabat kita di sini, teman-teman, apakah ada staf-staf, karyawan, ASN. Mudah-mudahan kita bisa menemui ini ada kendaraan yang dinasnya. Pak Kadis mungkin ada ya. Ya, ini. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Tidak pergi lomba. Baru pulang. Oh. Wih. Inilah kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Kita langsung ke ruangan kadisnya dulu ya. Langsung ke ruangan kadisnya, kita sapa-sapa dulu. Nah, ini ruangan kadis. Lagi terbuka. Mudah-mudahan tidak ada tamunya ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Kabar baik, ini kabar baik. Sehat ya. Sehat, amin ya. Saya lagi sibuk atau saya mengganggu ini bagaimana? Enggak mengganggu. Saya mau sapa-sapa saja Bapak ini gimana? Apa aktivitas ini hari ini? Aktivitas hari ini kebetulan pagi-pagi kita ada jadwal pertandingan bola mini. Bola mini? Bola mini. Oh, saya kira bola gotong. Bola gotong tanggal 14. Lagi ke-14 ya. Ya. Oh, berarti staf-stafnya kita lagi lomba semua ini? Baru selesai. Ada yang masih di luar, sudah ada yang di ruangan juga. Ada di ruangan. Boleh diperkenalkan dulu teman-teman? Boleh, mari. Iya, maaf ini. Nggak apa-apa. Ini sapa-sapa. Mari. Iya. Kita mulai dulu dari ruangan mana itu? Sekdis ya. Sekdis. Iya. Oh iya. Ini ruang. Nah, ini kebetulan baru pulang dari main bola. Main bola ya. Ini baru ada mulai kumpul satu-satu ya. Ini ruangan Sekdis. Ruangan Sekdis ini. Pak Sekdis, kebetulan ada Pak Sekdis baru masih pakaian olahraga. Masya Allah, itu dia menang atau kalah itu kita tanya dulu. Ini mari kita tanya dulu. Pak. Dia menang atau kalah itu? Kalah tipis. Nah, ini Sekdis saya. Ya. Kebetulan beliau habis main bola, ikut sebagai pemain ya. Menang kalah, Pak? Ya, menang tipis. Kalah tipis. Yang penting memeriahkan, Pak ya. Jadi 4-3. 4-3. Situasinya tadi. 4-3. Kita 3, lawan kita 4. Iya. Tegang juga, Pak ya. Iya, lumayan lah tegang. Saya juga ikut nonton juga menyaksikan anggota main. Iya. Luar biasa. Ya, semua karyawan di sini, pegawai di sini. Iya, pemainnya Tidak ada yang dari luar. Tidak ada yang dari luar. Murni 100% sini. Staf. Iya. Tidak ada yang impor, Pak ya. Tidak ada. Kecuali impor ikan mungkin. Impor itu harapan kita. Ekspor malah kali ya. Iya. Ini sudah Pak Sekdis, oke. Ini Kabit ya kita. Pak Kabit. Ini Kabit budidaya. Pak Kabit budidaya. Ini Kabit budidaya. Budidaya ikan. Iya, budidaya ikan. Ini ruang. Wih. Ada Pak Kabit ya. Pak Kabit. Kabitnya. Pak Kabit. Halo Pak Kabit. Ya. Saya sapa-sapa dulu Bapak, lagi sibuk ini. Biasa, Pak. Apa rencana kegiatannya kita, Pak? Ya, kami yang jelas amanah yang diberikan oleh pimpinan daerah untuk meningkatkan produksi, Pak, di sektor perikanan budidaya ya. Di sekitar budidaya ya. Tapi hari ini fokus 17 Agustusan. Kebetulan karena tadi sebagai sponsor dia. Sebagai sponsor beliau ya. Berarti kemarin keras itu teriakannya tadi. Sebagai staf masih ada di. Bagi ada stafnya kita luar biasa. Ini kebetulan Wih, seksinya. Semangat Pak. Semangat. Iya. Ayo Pak Sekdis. Ayo Pak Sekdis. Wih. Ini Kabit budidaya. Turun langsung ke perutnya Pak. Ini perencanaan Pak. Perencanaan. Perencanaan kebetulan
perencanaannya lagi rapat di Kendari. Lagi rapat nih. Oh, kegiatan. Di Hotel Horizon Kendari dalam rangka pembahasan rencana pembangunan daerah yang RPJMD ya. Oh, akhir ya. akhir RPJMD ada. Bersama DPR ya. Sebab perencanaan karena Sekdis saya suruh ikut kegiatan olahraga. Olahraga. Mantap. Kebetulan kosong seandainya. Sebabnya dia ikut di rapat. Rakat, iya. Jadi bukan kosong karena berlari pulang toh. Nah, ini habis ruangan PDS ya. PDS. PDS ya. PDS itu apa tuh Pak? Peningkatan daya saing. Peningkatan daya saingnya. Oh. Peningkatan daya saing. Kebetulan ada stafnya. Ini dia peningkatan daya saing mah. Salah ini. Halo Ibu. Ya ibunya ini. Ibu, halo Ibu. Semangat Ibu. Iya. Ya Ibu Sulis sebagai Ibu Sulis, kepala seksi juga. Kepala seksi. Kebetulan masih cewek Pak. Masya Allah ya belumnya. Promosi sekalian. Ya sahabat. Jomblo Pak. Masih jomblo Pak ya. Oke. Harapan di 2025 ini. 2025. Amin. Insyaallah Pak. Iya. Iya, di tengah kesibukannya masih ada juga doa dengan harapannya supaya mendapatkan jodoh segera. Sudah ASN? Sudah. ASN luar biasa. Oh iya. Oke. Mari. Kita kabit daya saing ya. Ini bidang tangkap ya. Bidang tangkap. Wah, tangkap apa ini Pak? Perikanan ya. Perikanan. Oh iya, saya kira tangkap orang ke apa. Di bidang tangkap. Oh, tangkap. Bidangnya Iya. masih di luar. Bapak tukang tangkap ikan atau? Ikan. Oh, Ini sering tangkap ikan berarti Pak? kepala Ya, seksinya. Iya bisa ya bidang tangkap. Iya. Wih, lagi lihat apa ini? Data nelayan Pak. Data nelayan. Masya Allah, banyak nelayannya kita berarti. Ada berapa nelayannya kita di situ? Nelayan kita sudah mencapai ratusan ribu Pak. Wih, ratusan ribu. Berarti hampir dari setengahnya dari warga Konsel. Ratusan ribu karena kita kan Ada orang bukan Orang. orang. Orang ya. Oh iya. Oh iya. Kabitnya. Kepala Kepala seksinya. Kepala seksi. Iya. Kepala Kabitnya seksi. udah lagi di luar nih. Dari luar ya. Kita disebut kabit langsung diaminkan aja. Nah, terakhir kita ke bendahara Bendahara. ya. Bendahara ke yang pegang. Yang pegang kehidupan kita. Oh gitu ya. Bagian dari sekretariat ya. Bagian dari sekretariat. Ya. Kebetulan sekretariat dulu ruangan bendahara. Ruangan bendahara ya. Ini ruangan bendahara. Ruangan bendahara. Bendahara. Ya. Ya, disinilah tempat ruang bendahara. Halo. Ada dia ikut main tadi. Wih, Sedap. deh masih berkeringat tuh ya. Berkeringat ya. Luar biasa. Oh lagi makan ini. Masih makan. Wih, jangan diganggu dulu Kebetulan kali. habis main kita sediakan makan siang. Makan siang, Ya, makan disiapkan makan siang. Gitu. Bendahara. Bendahara. Bendahara ini. Bendahara. dia- Yang mana bendahara Bapak? Ya. Ya. Ini, luar biasa Bapak. Ya. ini. Ya. Ada sih. Berapa gol Pak? Berapa gol tadi? Berapa gol tadi kita kasih? Oh, enggak sempat kasih gol. Hanya dikalah satu Pak. Sudahlah. Ya, nanti dimenangkan kalau nangkap ikan toh. Mungkin itu ruangan-ruangan kita. Ya. Ini staf-staf di kantor. Ini staf-staf kita lagi kita. santai semua pakaiannya. Iya. Karena habis main olahraga. tadi. Masih olahraga luar biasa Bapak ya. Jadi tidak ada istilah kantor kosong kalau sudah tidak ada, seperti Pak. itu ya. Kita di perikanan. Iya. Kalaupun dikosong kalau kosong dikasih isi ikan saja Pak. Dikasihkan doang. Tidak. Enggak ya Pak ya. Ke lapangan ya. Ke lapangan semua Seperti ya. kemarin saya nih ke lapangan beberapa staf yang ada di kantor selalu standby. Selalu standby, siap siaga, selalu melayani masyarakat. Masyarakat. Iya, 24 jam atau 12 jam? Yang biasa kadang-kadang ya belum pernah sih 24 jam. Tapi pernah satu kali ya. Iya, pernah Waktu ya? Kita ke Terubulu. Terobulu. Di TV Terubulu. Oh, Nah, 2 kali kita 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. sampai pagi lagi. Karena Luar kita biasa. mengecek pemasukan ikan di pelabuhan. Nah, ini kabinnya kebetulan kosong tadi. Kabin PDS. Nah, PDS, apalagi ya. PDS Pak? Peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing. Mau bersaing dengan siapa? Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan luar biasa. Apa yang baru di PDS? Yang baru di PDS ya gitu aja mengenai prasarana Sapras ya. peningkatan pengolahan Ah. hasil perikanan Heeh. dalam hal ini
olahan-olahan yang bahan bakunya dari ikan. Ya, dari ikan. Iya. Oh iya iya. Peningkatan sarana pemasaran. Kemudian yang rutin Ya. tiap tahun gemar makan ikan. Gemar makan ikan berarti yang untuk stunting berarti ya? Ya, kita Ah. akan memasyarakatkan ikan Iya. kepada masyarakat Iya. dengan tagar mau sehat, Mau ayo sehat. makan ikan, Ayo makan ikan. cerdas, Mau cerdas. makan ikan, Makan ikan. mau Sejahtera. sejahtera, terus stunting, ayo makan ikan. Ayo makan ikan mau. Budidayakan ikan. Budidayakan ikan. Oke Pak Kadis. Saya kita sambil jalan-jalan ke ruangannya Bapak Oke. mari. Oke. Ya. Ya. Pak, ini aula kita. Aula. Ruang rapat. Kebetulan Ruangan rapat Pak. kita sediakan juga Ruangan rapat. sound system. Sound ya. system ini. Sound system. Ini kayak tempat karaoke ya Iya. luar biasa ya. Tapi Ketika sore anggota-anggota lagi jenuh, silakan Jenuh? main. Oh. Menyanyi. Kalau tengah hari lagi istirahat, silakan iya. menyanyi. Iya. Tapi teratur, jangan Teratur, terlalu ya. keras karena kita Iya, tetangga kantor. Iya. Oke. Iya, adakah di sini target-target apa namanya dari pemerintah daerah PAD kesejahteraan masyarakat itu bagaimana? Sini, Pak, Ayo, mari. Sambil kita nyantai, Pak ya. Ya. Bagaimana itu? Kebetulan ada sekdi saya. Iya. Ya. Kita punya target Pak, kita ada. Pertama dulu target PAD. PAD ya. Kita PAD kita kecil Pak. Kecil? Targetnya ya. Dan hasilnya juga sedikit gitu. Sedikit ya. Kecil kita punya target hanya 150 juta. 150 juta satu tahun ini ya. Satu tahun. 150 juta. Di tahun sebelumnya itu kita hanya bisa mencapai 30%. 30%? Ya 30 juta. Berapa ya? Apa 30 juta? Yang tahun 2024 itu 31 juta. 31 juta. Ini di tahun 2025 ini sudah Agustus Pak ya. Sudah masuk Agustus ini. Agustus. Kita baru mencapai 12-an juta lebih. 12-an juta lebih. Kenapa seperti itu? Karena sekarang sumber PAD kita itu kan ditangkap saja perairan umum. Perairan Ya. tangkap ya. Ya perairan tangkap ini di TPI terutama. Dan TPI itu sekarang sudah diambil oleh provinsi. Sudah diambil oleh provinsi. Sebenarnya disitulah sumber PAD kita yang besar. Ya. Tapi karena sudah beralih tanggung jawab ke provinsi, Iya. kita hanya pendaratan ikan saja. Pendaratan ikan. Itu kita dapat PAD. Di luar parkir apa semua itu sudah provinsi. Provinsi. Iya. Kios kan banyak situ parkir kios apa semua itu yang Rendah 100 juta lalu kemudian apa namanya tingkat kesulitannya seperti itu. Iya itu. Ketika itu kita masih tangani, termasuk kegiatan-kegiatan lain Iya, itu mungkin bisa tercapai. Artinya kalau sudah seperti ini harus ada gagasan baru yang Iya. dimunculkan. Ada nggak gagasan ide? Ide-ide saya selama ini bagaimana meningkatkan sumber PAD ini, kita adakan kan ada potensi yang bisa kita kembangkan. Pada saat itu saya mengembangkan bagaimana potensi itu bisa menghasilkan PAD dengan cara pengadaan sarana prasarana benih-benih lobster. Benih lobster. Oh, yang pernah kita cerita Ya. lobster apa lagi namanya? Benih lobster bening. Lobster bening ya, lobster bening Kita itu. kan sumber benih lobster untuk Sulawesi Tenggara ini kita Konawe Selatan. Konawe Selatan. Adanya di Kecamatan Muramo. Muramo ya. Di desa Beruro itu. Itu sudah bagaimana Pak? Bagaimana pengembangannya? Sekarang kita baru merencanakan pembangunan sarana prasarana. Karena Saprasnya saja berapa duit di situ, berapa dana di situ yang harus kita baru dihabiskan? targetnya ini 150. 150. Bisa 50 selesai itu kalau Belum baru bangunan saja. baru bangunan dengan saja. sarananya. Belum ada kelengkapannya, belum ada gasnya, belum ada alat penimbangan dan lain semua itu belum ada. Habis berapa itu baru bisa kelar itu semua? Ya sekitar 200-an lagi. 200-an lagi, berarti ya habis 300-an baru bisa 300-an semua ya, baru bisa. total semua. Artinya cukup memadai untuk setelahnya menampung hasil panen nelayan tangkap Nelayan itu tangkap untuk benih lobster sebelum diambil. Kalau benih lobster bening itu ada, itu bisa meningkat PAD kira-kira berapa itu? Gambaran saja gitu. Kita tidak bisa hitung kasar Ya, mungkin ya. gini maaf, kalau benih lobster ini kan dari tahun ke tahun ini kan termasuk barang dilindungi. Iya, iya benar Ya, benar. regulasinya itu selalu berubah. Iya, betul. Kalau di tahun 2020 itu 150 juta itu PAD itu kecil itu. Kecil ya, Ya kecil. Nah, hanya pada saat itu kan kita tidak bisa menarik sembarang PAD. Nah, sekarang sudah beralih lagi regulasi, berubah lagi regulasi. Kebetulan ekspor itu dibatasi. Iya.
dibatasi, yang bisa mengekspornya koperasi melalui koperasi. Ya, ada proses prosedur gitu. Dan kedua juga ada pembatasan lainnya, para pembeli itu sudah terbatas sekarang. Terbatasan pembeli dari luar negeri ke Indonesia, jadi pengumpul juga BLUD dalam hal ini sekarang itu ada target kuota. Jadi atas ada kuota itu lagi terbatas tenaga. Terbatas. Tapi ada ruang di situ. Ada untuk ruang yang meningkatkan PAD. bisa PAD itu melalui Itu yang menjadi kategori pastinya. itu di situ. Iya, Tapi kalau itu jadi Pak, 150 kecil ya. Kecil lah gitu. Iya, kecil ya. Sekarang kita belum bisa lakukan itu karena aturannya, regulasi yang ada, kita harus membangun sarana prasarananya, surplusnya di situ tempat pengelolaan apa semua benih baru kita tarik. Termasuk sumber daya manusianya barangkali ya. Termasuk pelatihan sumber daya manusia. Selama ini kan kita ada bantu alat tangkap, itu kan yang tidak bisa ditarik PAD-nya. Iya. Jadi PAD hasil tangkapannya saja. Begitu. Iya. Ada yang lain kan tidak bisa. Ada ide yang lain selain yang itu? Baru itu ya? Baru itu, terus yang kedua juga akan kita coba bangun, kita baru usulan ini pasar ikan. Pasar ikan? Ya, Wah, pasar itu ikan. belum ada ya? Belum ada kita. Sementara di beberapa titik lokasi di daerah itu sudah banyak produksi ikan. Seperti di Kecamatan Angata, itu kan sudah di Rawa Aupa. Coba kita bangunkan sarana situ, kita pasang plat pelang-pelang bahwa pasar ikan. Pasar ikan. Ikan tradisional, Tradisional, ikan tangkap, ikan. Iya. Produksi ikan gabus. Itu rencana. Itu rencana. Itu di samping. Tapi yang paling dekat yang lebih cepat di ini baru itu yang apa namanya lobster itu ya? Itu sudah kita bangun tahun ini. Oke. Ya. Fokus di situ barangkali. Fokus di situ dulu. Nanti mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa kembangkan untuk berapa potensi menghasilkan PAD. Diangkat dulu teleponnya, ada telepon. Pak Sekdis, apa yang terbaru yang bisa menggenjot PAD-nya kita ini di perikanan selama Bapak ada di sini ini? Ada ide gagasan dari Bapak nggak yang sejalan dengan Pak Kadisnya kita? Apa Gimana? yang disampaikan Pak Kadis sudah. Iya. Saya bukan berarti saya baru, tapi kan bisa menyesuaikan. Sudah bisa menyesuaikan. Iya. Kira apa yang disampaikan seperti menjadikan untuk di lobster. Iya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Kadis kan di sasaran orang. Memang potensinya cukup besar. Besar di situ ya. Sehingga pada saat pemasaran apa regulasi yang mungkin berubah atau bagaimana. Ini di Moramo atau Moramo Utara? Moramo. Di Moramo. Itu memang itu jadi primadona untuk bibit lobster. Lobster itu ya. Mungkin situ tekniknya, dan situ sangat berpotensi besar. Potensi besar di situ dia. Yang dapat saya pakai pengganti itu memang ada potensi besar untuk dipakai menjadi PAD. Sumber PAD-nya Memang pilihan di perikanan ini kewenangan yang di bidang laut sudah mulai dibatasi. Diambil oleh provinsi. Ya, kebanyakan mungkin perikanan. Itu sudah berubah namanya, bukan lagi dinas kelautan dan perikanan. Tinggal dinas perikanan. Dinas perikanan. Karena kelautannya mungkin sudah ke provinsi. Diambil oleh provinsi. Tapi berarti harus kita lebih banyak ide lagi nih. Kita pasti dari dalam hal apalagi pendidikan dalam hal PAD. Iya, Pak Sekdis. Oke, apa yang menjadi semangat Bapak, motivasi Bapak termasuk kemudian menjadi harapan Bapak dalam rangka membangun daerah, peningkatan sumber daya manusianya, PAD-nya, apa yang mau Bapak lakukan dalam waktu dekat? Ya, seperti apa yang Semangatnya 17 Agustus ini Pak ya. Dan saya Pak Kadis bagaimana kita membantu supaya program-program di perikanan ini bisa tercapai. Bisa tercapai, bisa berjalan sesuai apa yang menjadi harapan, apalagi menyampaikan tadi Pak Kadis dalam rangka mendukung bupati kita, visi bupati yaitu setara. Oke. Ya, masyarakat bisa sejajar dengan provinsi lain atau daerah lain. Saya kira demikian. Siap Pak Sekdis, Pak Kadis. Daerah kita ini membutuhkan energi yang besar, utamanya adalah PAD dan Bapak sudah gambarkan itu. Yang menjadi tekad Bapak dalam waktu dekat ini apa? Untuk dalam rangka peningkatan PAD, kekuatan untuk daerah kita untuk membangun dari situ. Iya. Untuk meningkatkan PAD, satu cara itu tadi menggali semua potensi-potensi yang ada. Salah satunya itu tadi yang waktu cepat ini adalah benih-benih lobster kita. Benih lobster, oke. Itu satu sudah clear ya. Yang harus dipercepat. Kedua itu pasar tadi. Pasar. Iya. Terus kita bangun sarana-sarana pasar ikan tradisional di daerah-daerah produksi ikan. Daerah produksi. Ya. Selama ini kan nelayan
tangkap di perairan darat ini, Iya. nah, dia tidak mempunyai sarana prasarana untuk menjual tempat hasil tangkapnya menjual itu. itu, ya. Iya. Jadi kita perlu buatkan supaya pembeli juga muncul pemikiran, oh di sana ada pasar ikan. Oh, Iya. iya. Apalagi kita punya ikan air tawar, ini Air kan, tawar, betul. ikan gabus terutamanya untuk daerah-daerah perairan Rawa Opa ini, itu dia Opa, Lamoso, dan Muwila. Muwila. Nah, itu memang sumber-sumber hasil tangkapan masyarakat di tiga titik. Di tiga titik itu untuk itu. di daerah daratan. Oke. Nah, kalau di pesisir, nah, itu kita coba di Moramo. Moramo. Nanti mudah-mudahan kita kembangkan juga di Kolano Timur dengan di Kecamatan Tinanggia. Kecamatan Tinanggia. Kecamatan Tinanggia. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kemudian ada Pak Sekdis, terima kasih banyak. Saya sudah sedikit mengganggu, sengaja menyapa seperti apa kantor ini, hidupnya seperti apa, mau memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat kita di publik kita yang bisa menyaksikan video ini. Saya Dari juga terima kasih sudah datang, walaupun tiba-tiba mendadak dan bikin kaget, kok ada apa ini di datang. Tapi ini bagus lah, koreksi juga untuk saya, berarti kita disuruh standby selalu. begitu. Makanya Pak Sekdis ya, makasih banyak ya. Oke, baik sahabat, terima kasih dari kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Supian Hadi melaporkan untuk Anda. Terima kasih.